Alhamdulillah saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah melandai. Aktivitas masyarakat sudah mulai kembali normal. Ekonomi masyarakat sudah mulai bergerak kembali. Tentunya semua ini berkat keberhasilan kita semua mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik. Mari kita jaga bersama-sama momentum baik ini agar Indonesia semakin pulih dan ekonomi semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi kita juga sudah mulai pulih dan di kuartal keempat ini kita perkirakan juga masih akan tumbuh di sekitar 5%, sehingga total pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden di sekitar 5,2 hingga 5,3. Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan import kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur. Rapim TNI Polri yang kemarin sudah jelas Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri khususnya, mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal hilirisasi industri, mengawal kebijakan nasional. TNI Polri hadir sebagai pilar utama negara. Kami tak pernah lelah mendharma baktikan diri untuk negeri. Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa. Meski rintangan dan bahaya menghalangi kami terus hadapi karena ada ribuan jiwa yang menanti kami. Ini bukan tentang pangkat dan jabatan. Ini bukan tentang pekerjaan, tapi kami ingin bermanfaat untuk segenap masyarakat Indonesia. Kerja kami belum berakhir. Kami terus melangkah demi menyongsong kejayaan negeri, bergandengan tangan dan saling menguatkan satu sama lain. Kami ingin menjadi bagian sejarah, mengantarkan Indonesia menjadi negara besar dan maju di tengah peradaban dunia. Jabatan Kapolsek Pelabuhan Banten, Kasubag Muja, Kasatreskrim Polres Lebak, Kasatreskrim Polres Cilegon, dan Kasatreskrim Polresta Tangerang. Alumni Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies Hawaii, Amerika Serikat, dan peraih gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada. Hadirin, kita sambut bersama Kompol Zamrul Aini.
surrender berperintah all standing. Kami bersama Mario Infantri Sri Prabowo. Mengenal lebih dekat mapar ketiga Komisaris Polisi Sepuh AD Irsyam Siregar SH.SIK MH, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2007, pernah berdinas di Polda Jawa Barat, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Nusa Tenggara Timur. Jabatan terakhir Wakapolres Manggarai Barat Polda Nusa Tenggara Timur, terlibat dalam rangkaian pengamanan side event KTT G20 2022 dan event KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang merupakan destinasi wisata super prioritas di Indonesia, melaksanakan pengamanan dan pengungkapan berbagai kasus di daerah perbatasan Republik Indonesia beserta Republik Demokratik Timur Leste. Hadirin, kita sambut bersama Komisaris Polisi Sepuh AD Irsyam Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Komandan Sesko TNI, yang terhormat Kasesbim Pemdiklat Polri atau yang mewakili, yang kami hormati Komandan Sesko Angkatan Darat, Sesko Angkatan Laut, Sesko Angkatan Udara, yang kami hormati Kasesbim T, Sesbim Pemdiklat Polri, yang kami hormati Kasesbimen, Sesbim Pemdiklat Polri, hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan kami tim seminar Sesbimen di Kreker 63 akan memaparkan naskah kami yang berjudul Optimalisasi Peran TNI Polri bersama komponen bangsa lain guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. 6,8 juta penduduk Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. 161.789 orang meninggal. COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar biasa pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang paling terkena COVID-19 adalah aspek ekonomi.
Tercatat kita pernah memiliki pertumbuhan ekonomi terburuk dalam sejarah. Pada kuartal kedua tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%. Pemerintah bergerak cepat menggulirkan berbagai kebijakan dan program, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa merangkak naik di atas 7%. Namun, kembali mengalami kontraksi seiring dengan berkembangnya varian COVID-19 serta ketidakstabilan kondisi global. Hingga akhir ini, pada kuartal pertama 2023, pertumbuhan ekonomi kita masih berkisar di angka 5%. Bank Dunia pada tahun 2019 menetapkan Indonesia sebagai negara upper middle income. Namun, sejak COVID-19 melanda tahun 2020, posisi Indonesia turun menjadi lower middle income. Agar kita bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju sebelum 100 tahun kemerdekaan Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi kita harus secara lebih berada di atas 6%. Sementara hari ini lihat pertumbuhan ekonomi kita masih berkisar di angka 5%. Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi kita bisa naik menjadi 6% secara lebih? Perlu adanya transformasi ekonomi secara menyeluruh. TNI Polri sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari penanganan COVID-19, upaya vaksinasi, kegiatan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, serta pengamanan event nasional maupun internasional. Namun, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, TNI Polri membutuhkan peran serta kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Oleh karena itulah, hal tersebut yang melatar belakangi kami untuk mengangkat permasalahan, yaitu bagaimana kolaborasi peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya guna mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut kemudian kami jabat menjadi 3 pokok persoalan. Yang pertama, belum efektifnya peran TNI Polri bersama komponen bangsa lain. Yang kedua, belum patuhnya struktur TNI Polri bersama komponen bangsa lain. Yang ketiga, belum maksimalnya interaksi TNI Polri bersama komponen bangsa lain. Alur pikir adalah suatu visualisasi proses cara berpikir secara sistematis. Alur pikir berangkat dari pokok persoalan, bagaimana efektivitas, bagaimana struktur, bagaimana interaksi. Hal tersebut menjadi kondisi faktual yang kita lakukan proses pemecahan masalah. Proses pemecahan ini didukung oleh berbagai landasan teori serta landasan pemikiran. Kemudian dengan memperhatikan kondisi strategis global, regional maupun nasional. Dari proses tersebut diharapkan kondisi ideal peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya dapat tercapai, sehingga produktivitas bisa meningkat dan proses pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan. Pola pikir adalah suatu konsep yang sistematis dalam proses pemecahan masalah. Pola pikir dari atas input, proses, dan output. Yang menjadi input adalah kondisi faktual saat ini. Kemudian diproses dengan metode subjek, metode dan objek. Yang menjadi subjek adalah Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian metode adalah strategi terpilih berdasarkan penelitian yang dilakukan. Kemudian objek adalah sumber daya organisasi Polri, sumber daya organisasi TNI dan komponen bangsa lain. Proses ini dengan memperhitungkan instrumental input berupa peraturan perundang-undangan serta environmental input berupa lingkungan strategis serta faktor eksternal.
Diharapkan dari proses ini output kondisi ideal dapat diperoleh. Jika dievaluasi ternyata kondisi ideal masih belum bisa diperoleh, maka subjek yaitu Panglima TNI dan Kapolri melakukan metode ulang terhadap objek sehingga didapatkanlah kondisi ideal tersebut, sehingga produktivitas dapat meningkat sebagai outcome dan proses pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat. Landasan teori yang kami gunakan dengan mengacu kepada konsep diagram Ishikawa, di mana teori terdiri atas great teori, great teori yang kami gunakan adalah, kemudian middle teori adalah teori efektivitas, teori struktur, dan teori interaksi. Kemudian dijabarkan lagi beberapa apply teori. Kemudian kami juga menggunakan beberapa teori pendukung, yaitu teori manajemen strategis, analisis SWOT, analisis hierarki proses, serta manajemen risiko. Teori ini sebagai rangkaian dari proses translation data kuantitatif dan kualitatif maupun sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan teori kolaborasi yang dipaparkan oleh pemaparan sebelumnya, menurut nilai tahun 2011, collaboration is a mutual adjustment of participants to solve problems together. Maka kami jadikan pisau analisis dalam analisis data dan fakta yang ada. Untuk menganalisis permasalahan dan persoalan, maka lebih baik kita mengetahui kondisi faktual peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya. Maka kami video dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu efektivitas, aspek kedua struktur, aspek ketiga yaitu interaksi. Bahwa di aspek efektivitas belum optimal, di mana masih adanya peningkatan pelanggaran TNI Polri di tahun 2022 cenderung meningkat di angka 50,6%. Hal ini secara tidak langsung berimbas kepada adaptasi peran terhadap penanganan konflik di kawasan industri. Hasil capaian penyelesaian penanganan konflik tidak sebanding dengan data korban, di mana tahun 2021 korban sejumlah 131 orang meningkat di tahun 2022 mencapai 193 orang. Kemudian di aspek yang kedua yaitu struktur dinilai belum optimal. Wujud perbantuan TNI Polri terhadap pemerintah, di mana TNI Polri hadir sebagai flagship enterprise. Terlihat terbentuknya Komite Penanganan COVID-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Satgas Amanusa II Polri, Satgas RCPP Angkatan Darat. Tetapi perlu dipahami bahwa belum ada regulasi itu atau standar operasional prosedur bagi personel di kewilayahan, berimbas pada samarnya dari koordinasi TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya termasuk berbagai tugas. Kemudian di aspek yang ketiga yaitu interaksi, masih adanya friksi, yaitu konflik personil antara TNI Polri. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan harmonisasi bersama komponen bangsa lainnya, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam mendukung peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang dilingkupinya, baik di lingkungan global, regional maupun nasional. Pada tataran global, pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu luar biasa terhadap perekonomian dunia. Bisa kita bayangkan, saat ini Amerika Serikat, negara superpower, berada di ambang ketidakmampuan untuk membayar hutang negaranya yang akan segera dalam tempo 60 sampai 70 negara lainnya berada di jurang resesi ekonomi, dan ini menjadi efek domino terhadap seluruh negara dunia. Diperparah lagi dengan adanya invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina.
Di sisi lain, Cina tumbuh menjadi negara dengan perekonomian terkuat kedua di dunia, menggeser posisi Jepang, dan diprediksi pada tahun 2030 akan mampu menggusur Amerika Serikat dari posisi teratas. Ini merupakan buah dari reformasi ekonomi yang telah dijalankan oleh China sejak 45 tahun yang lalu. Pada lingkup regional kawasan Asia Tenggara, Vietnam telah tumbuh dan menjelma menjadi negara yang begitu seksi di mata para pelaku usaha industri dunia. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mulai melirik Vietnam sebagai tempat untuk mengembangkan sektor produksi dan sektor manufakturnya, di mana membutuhkan pekerja dalam jumlah besar, namun upah yang jauh lebih rendah dari negara-negara lainnya. Vietnam cukup adaptif dan mampu membaca peluang dengan memberikan dukungan kepastian berusaha, kemudahan birokrasi, kondusivitas, dan kebijakan-kebijakan perdagangan bebas lainnya terhadap para investor. Indonesia telah disalib oleh Vietnam. Faktanya bahwa beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menutup pabrik dan memindahkannya ke Vietnam. Begitu pula dengan calon-calon investor asing lebih menjatuhkan pilihan kepada Vietnam. Pada lingkup nasional, transformasi ekonomi telah beralih dari sektor konsumsi ke sektor produksi. Salah satu strategi yang pemerintah adalah dengan menjol hilirisasi dan industrialisasi, di mana ekspor dan batu bara dihentikan. Industri yang mengolah lanjutan bahan baku dikembangkan dengan harapan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, bea cukai maupun penerimaan negara bukan pajak. Di sisi lain, letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra memberikan Indonesia posisi strategis, geopolitik dan geoekonomi di kawasan negara. Namun, panjangnya garis pantai dan batas darat dengan negara tetangga membawa ancaman kejahatan lintas batas baik konvensional maupun transnasional yang semakin parah. Hadirin yang berbahagia, dari kondisi faktual kemudian faktor lingkungan strategis, maka kami mencoba memproyeksikan ke dalam kondisi ideal, di mana kondisi yang ditetapkan peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya. Dari tujuan efektivitas, maka kondisi ideal adaptasi perlu adanya peningkatan guna mendukung produktivitas peran TNI Polri keamanan kawasan industri untuk mendukung iklim investasi. Kemudian dari aspek struktur, maka kondisi ideal dalam penyusunan regulasi hidup, maka di sini perlu adanya komitmen untuk menyatukan satu komando sehingga pembagian tugas antara TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya dapat dengan jelas, terutama bagi personel di wilayah. Kemudian pada aspek interaksi perlu adanya peningkatan. Ingat, komunikasi adalah bagian yang terpenting dalam menjalankan suatu interaksi. Rame-rame atas hal yang butuh. Apabila TNI Polri solid berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan suatu keinginan, bagaimana mendukung kementerian dan lembaga sehingga peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Adanya ketidaksesuaian antara kondisi faktual terhadap kondisi yang dapat kita bisa dengan menggunakan analisa SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan pendalaman pada fakta-fakta yang ditemukan pada lingkup internal TNI Polri
maupun pada lingkup eksternal. Pada lingkup internal terdapat faktor kekuatan dan sedangkan pada lingkup eksternal terdapat faktor peluang dan ancaman. Terkait permasalahan yang ada, kami telah masing-masing 5 faktor sebagai faktor kekuatan, faktor kelemahan, faktor peluang, serta faktor ancaman. Langkah berikutnya adalah memasukkan faktor-faktor tersebut ke dalam tabel IFAS dan tabel EFAS. Tabel IFAS, Internal Analysis Strategy, di mana kita memasukkan seluruh faktor kekuatan dan kelemahan, kemudian kita berikan atribut berupa nilai bobot dan nilai rating. Nilai bobot didapatkan melalui pendekatan analytical hierarchy proses atau AHP dengan cara melakukan perbandingan berdasarkan antara masing-masing faktor terhadap faktor lainnya, sehingga dapat dikonversi secara kuantitatif bobot dari masing-masing faktor. Nilai rating kekuatan ditentukan dari range 6 sampai dengan 9, di mana semakin besar angka rating menunjukkan bahwa semakin berpengaruh terhadap kekuatan TNI Polri. Pada tabel yang kita lihat, faktor kuatnya pimpinan TNI Polri untuk bersinergi mendapatkan rating 8, tertinggi di antara faktor-faktor yang lainnya. Ini menandakan faktor tersebut adalah faktor yang paling berpengaruh atau faktor yang terkuat. Begitu pula dengan faktor telah dibentuknya Satgas PEN mendapatkan rating 7, maka itu adalah faktor terkuat yang kedua. Nilai rating kelemahan ditentukan dari range 1 sampai dengan 5, di mana semakin kecil angka rating menandakan semakin berpengaruh terhadap kelemahan peran TNI Polri. Langkah berikutnya adalah melakukan perkalian antara nilai rating dengan nilai bobot, sehingga didapatkan skor untuk masing-masing faktor. Setelah dapatkan skor pada masing-masing faktor, kita lakukan jumlahan, sehingga akan diperoleh skor total faktor kekuatan dan skor total faktor kelemahan. Penjumlahan dari skor total faktor kekuatan dan kelemahan tersebut akan oleh jumlah skor IFAS sebesar 5,206. Pada tabel IFAS Internal Analysis Summary, berlaku pula mekanisme perhitungan yang sama seperti pada tabel IFAS terhadap faktor peluang dan faktor ancaman, sehingga dari penjumlahan skor total faktor peluang dan faktor ancaman akan kita peroleh jumlah skor EFAS sebesar 5,245. Berdasarkan skor IFAS dan EFAS yang kita telah dapatkan, maka langkah berikutnya adalah mengoverlay ke dalam kuadran posisi organisasi, di mana dengan skor IFAS sebesar 5,206 dan korek sebesar 5,245 menempatkan titik koordinat organisasi pada posisi sel 5A. Berarti organisasi dalam kondisi sedang. Dengan kondisi tersebut, maka respon organisasi adalah horizontal strategi, di mana strateginya atau strategi umumnya adalah optimalisasi. Dalam rangka optimalisasi, maka kita perlu untuk menentukan strategi-strategi yang akan kita lakukan, yaitu dengan cara mengambil masing-masing 5 faktor pada tabel EFAS dan 5 faktor pada tabel IFAS yang memiliki bobot di atas 0,100 untuk selanjutnya kita tetapkan sebagai faktor strategik kunci. 10 strategi berbeda tersebut kemudian kita masukkan ke dalam tabel EFAS, Strategic Factor Analysis Summary, yang kemudian kita berikan atribut berupa nilai bobot dan nilai rating. Nilai bobot didapatkan melalui pendekatan analytical hierarchy proses, di mana
kita melakukan perbandingan secara berpasangan masing-masing strategi terhadap strategi lainnya, sehingga didapatkan versi secara kuantitatif bobot dari masing-masing strategi. Kemudian nilai rating kita ambil berdasarkan nilai rating dari masing-masing strategi tersebut pada tabel EPAS dan tabel EPAS-nya. Kemudian kita lakukan perkalian sehingga didapatkan skor untuk masing-masing strategi yang akan kita gunakan untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan dari strategi tersebut. Dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan, maka didapatkan strategi jangka pendek adalah strategi yang mendapatkan skor antara 0,117 sampai dengan 0,409. Sedangkan strategi jangka sedang adalah strategi yang mendapatkan skor antara 0,409 sampai dengan 0,700. Sedangkan strategi jangka panjang adalah strategi yang mendapatkan skor antara 0,700 dengan 0,992 yang ditandai dengan warna merah. Setelah melakukan analisis strategi seperti yang dijelaskan oleh pemaparan sebelumnya, langkah berikutnya kita melakukan formulasi strategi sebagai suatu rangkaian translation proses. Kami menentukan beberapa hal, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi. Untuk menentukan strategi-strategi yang aplikatif berdasarkan kejelasan yang sudah disampaikan pemaparan sebelumnya terkait dengan ESPAS, ditentukanlah tahapan-tahapan strategi. Kami membagi strategi menjadi strategi jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek, durasi waktu 0 sampai 1 tahun. Strategi yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, mengantisipasi dampak resesi global. Program yang bisa dilakukan adalah dengan penguatan stabilitas keamanan dan ekonomi. Strategi yang kedua adalah dengan menguatkan komunikasi. Program yang bisa dilakukan adalah penguatan komunikasi Sonil TNI Polri bahasa. Strategi yang ketiga adalah memberdayakan kawasan ekonomi. Program yang bisa dilakukan adalah memperkuat stabilitas aktivitas di wilayah ekonomi strategis. Kemudian untuk strategi jangka sedang, yaitu durasi 0 sampai dengan 3 tahun, kami memiliki 4 strategi. Yang pertama yaitu mengantisipasi pengaruh kepentingan pihak lain terhadap aktivitas dan kedaulatan negara dengan program penguatan kolaborasi, penanggulangan gangguan aktivitas dan kedaulatan negara. Kemudian di program yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas kinerja TNI Polri melalui penguatan sinergi harga aktivitas di kawasan industri dan perbatasan. Kemudian di strategi yang ketiga yaitu memberdayakan dukungan masyarakat melalui program penguatan community policing atau kegiatan pembinaan teritorial. Kemudian strategi yang keempat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui program penguatan koordinasi berbasis teknologi informasi, digitalisasi dan cyber platform. Sebagai upaya jangka panjang 0 sampai 5 tahun dapat dilakukan strategi yang pertama mengkoordinasikan pengadaan struktur normal dengan melaksanakan penguatan koordinasi. Strategi yang kedua merevitalisasi formasi kemudian ekonomi nasional dengan melaksanakan formalisasi. Sedangkan strategi yang ketiga memantapkan kepemimpinan dengan melaksanakan penguatan sinkronisasi program. Dalam rangka evaluasi dan pengendalian, kita menentukan satu strategi jangka pendek yang dianggap paling berisiko yang dapat mengancam tercapainya sasaran kinerja TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya dapat berjalan efektif untuk kita lakukan manajemen risiko. Dalam hal ini, kami memilih strategi mengantisipasi dampak resesi global terhadap perekonomian negara. Resiko tertinggi yang mungkin terjadi dan berdampak besar yang kami identifikasi adalah berkembangnya ambang gangguan dan potensi gangguan menjadi gangguan nyata, di mana pada matriks asesmen berada dengan skor 23. Selanjutnya setelah melakukan pemetaan
dan mitigasi risiko melalui upaya-upaya preventif, dan represif diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadi risiko sehingga dapat turun pada skor 10. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan penjelasan oleh pemaparan di atas, sampailah kita kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok persoalan. Kesimpulan yang pertama, bahwa efektivitas peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kurangnya motivasi bersama, kurangnya adaptasi bersama, dan kurangnya integrasi bersama. Maka strategis yang bisa dilakukan antara lain dengan menguatkan efektivitas dan produktivitas serta memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa struktur peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kurang efektifnya koordinasi tugas serta kurang adanya standarisasi, sentralisasi, regulasi yang mengatur. Maka strategis yang bisa dilakukan adalah dengan revitalisasi struktur gugus tugas pemulihan ekonomi nasional. Kesimpulan yang ketiga adalah bahwa traksi peran TNI Polri sama komponen bangsa lain masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kurangnya keberlanjutan traksi dalam menghadapi kompleksitas permasalahan. Langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan hubungan masyarakat serta memperkuat interaksi komunikasi sampai ke tingkat wilayah. Hadirin yang berbahagia, maka tibalah kami menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai bagian yang terpenting dalam paparan naskah ini sebagai suatu bentuk kontribusi pikiran kepada pemerintah terkait peran TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya. Maka kami merekomendasikan 3 saran. Yang pertama yaitu kami dari Polri merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengembangkan kapasitas building sumber daya manusia melalui hybrid system di bawah koordinasi kementerian yang dikedepankan melalui pelatihan, train of train, FGD dalam wadah workshop formal maupun formal. Kemudian saran yang kedua yaitu merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun regulasi hidup yang menguatkan struktur pelaksana tugas melalui pembentukan satgas yang terpadu dalam mendukung efektivitas untuk pengawalan kawasan industri. Kemudian di saran yang ketiga yaitu merekomendasikan kepada pemerintah untuk memfasilitasi konsolidasi secara berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten guna mengukur capaian kinerja peran dari Polri bersama komponen bangsa lainnya dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan. Saudara-saudaraku, tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang salah adalah ego kita dalam memandang perbedaan. Perbedaan diciptakan agar manusia belajar menentukan pilihan. Perbedaan bukanlah dasar perpecahan, tapi perbedaan adalah kunci untuk saling memahami. Mari sama-sama kita jaga Persatuan dan kesatuan bangsa Dipegang keberagaman Indonesia.
Jadi kita